Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Sini saya Mirajini Asri Cahyana akan menjelaskan tentang penulisan tanda baca dan kata serapan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tanda baca, fungsi tanda baca, jenis dan contoh tanda baca serta kata serapan. Pertama, pengertian. Apa itu tanda baca? Tanda baca yaitu simbol yang tidak berkaitan dengan fenom atau suara atau kata atau frasa di sebuah bahasa, tetapi mempunyai peranan dalam menunjukkan struktur organisasi suatu tulisan serta intonasi dan jeda yang bisa diamati sewaktu pembacaan. Sini fungsi tanda baca. Fungsi tanda baca yaitu untuk mengatur jeda ketika seseorang membaca suatu kalimat, untuk mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat, untuk memberi penegasan kalimat seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain sebagainya, untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada di dalam tulisan, untuk menunjukkan tata kata yang ada di dalam suatu tulisan. Baik, di sini ada jenis-jenis tanda baca. Yang pertama yaitu ada tanda titik, yang biasanya tanda titik ini untuk penanda akhir dari suatu pernyataan. Kemudian ada tanda koma yang menjadi pemerinci dalam sebuah kalimat yang memiliki subjek, objek maupun keterangan yang lebih dari dua serta menjadi pemisah. Tanda titik koma. Tanda titik koma adalah tanda baca dengan beberapa penggunaan, terutama untuk jeda pada kalimat dan pemotongan pada suatu daftar. Pada tanda titik dua dipakai untuk membatasi antara sebuah keterangan dengan rinciannya. Kemudian tanda tanya berfungsi sebagai petunjuk kalimat tanya. Kemudian tanda seru yang membentuk kalimat menjadi bersifat perintah atau ajakan, juga berfungsi untuk menegaskan dan mengajak seseorang. Terus ada tanda hubung yang dipakai sebagai penghubung antar kata yang mengalami pengulangan. Tanda pisah yang menjadi pengganti kata sampai atau hingga dalam keterangan waktu, juga dipakai sebagai pengapit keterangan tambahan dalam sebuah kalimat. Tanda petik yang dipakai untuk mengapit judul rubrik, judul makalah, bab buku, atau judul karangan lain yang belum diterbitkan. Kemudian tanda petik tunggal yang dipakai untuk mengapit istilah yang maknanya bersifat konotatif atau tidak sebenarnya. Kemudian ada garis miring yang sebagai pengganti kata atau, dan, serta setiap. Kemudian ada tanda kurung yang digunakan secara berpasangan untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks lain. Letak tanda baca dan contoh penggunaannya. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik ini lazim kita temui di mana-mana ya. Kemudian tanda titik ini merupakan penanda akhir sebuah pernyataan atau kalimat. Kemudian tata letaknya itu pertama ada di akhir kalimat atau tulisan yang berupa bukan suatu seruan atau pernyataan. Ini contohnya, mereka duduk di sana, dia akan datang pada pertemuan itu. Kemudian letak tanda titik, yaitu memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu, seperti pukul 1:35 detik. Ini 1 jam 35 menit 20 detik. Kemudian seperti 30 detik gitu. Di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar, seperti di daftar isi dalam makalah kan selalu kita buat ya seperti itu. Di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Pertama itu ada kondisi 1, kondisi kebahasaan di Indonesia, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Kemudian dalam daftar pustaka di antara nama, penulisan, tahun, judul, tulisan, dan tempat terbit. Seperti contoh, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008 Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta. Kemudian untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah,
Seperti di contoh, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Penduduk kota itu lebih dari 7.000 orang. Kemudian tanda koma. Sini tata letaknya itu pertama, tanda koma itu dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerinci atau pembilang. Seperti contohnya telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Kemudian tanda koma dipakai sebelum kata penghubung. Contohnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Kemudian sebagai pemisah anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Kalau diundang, saya akan datang. Seperti itu. Ini contohnya itu yang anak kalimat dulu baru induk kalimat. Kalau misalnya induk kalimat dulu baru anak kalimat, itu seperti saya akan datang kalau saya diundang. Kemudian yang keempat, di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. Mahasiswa itu rajin dan pandai, oleh karena itu dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Kemudian 5, dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru dan serapan. Contohnya seperti, wah bukan main, seperti itu. Kemudian ada lagi contohnya, nak, kapan kuliahmu selesai, itu. Yang keenam, dipakai untuk memisahkan petikan langsung dan bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Yang ketujuh, ada dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama, tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya 6, Jakarta. Kemudian 8, dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, Gunawan Ilham 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta, Restu Agung. 9, dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Contohnya, Sultan Takdir Alis Jahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa. 10, dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dan singkatan nama diri. Seperti contohnya, Nyonya Khadijah M.A. 11, dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya 27,3 kg. 12, dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contohnya, di daerah kami misalnya masih banyak bahan tambang yang belum diolah. 13, dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Gitu. Yang kemudian ada tanda titik koma. Tanda titik koma ini ada dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Tuh. Kemudian dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contoh, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewargaan negara Indonesia, 2. Berijazah sarjana S1. Tuh. Kemudian dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, pensil dan tinta, baju, celana dan kaos, pisang, apel dan jeruk. Begitu. Kemudian tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, itu kursi, meja, dan lemari. Kemudian hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, yaitu hidup atau mati. Itu. Yang kedua, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, ketua yaitu Ahmad Wijaya, bendahara yaitu Aulia Arimbi. Kemudian tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, ibu, bawa koper ini nak. Amir, baik bu. Gitu. Tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan
judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit di dalam daftar pustaka. Contohnya, Horizon XL3 nomor 8/2008 dan dari surah Al-Baqarah ayat 2 seperti itu. Kemudian tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya seperti kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati, siapa pencipta lagu Indonesia Raya. Kemudian tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diasingkan atau yang kurang dapat dibukti kebenarannya. Contohnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1991 gitu. Di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah tuh. Kemudian ada tanda seru. Tata letak tanda seru itu dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Contohnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Seperti itu. Yang kemudian ada tanda hubung. Tanda hubung ini itu tata letaknya itu dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya, di samping cara laman diterapkan juga cara baru. Contohnya seperti itu. Kemudian tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya seperti anak-anak, berulang-ulang, layang-layang, seperti itu. Kemudian dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contohnya pada tanggal 11 bulan 11 2013 seperti itu. Kemudian tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contohnya berevolusi, mesin hitung tangan itu. Kemudian tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya di Sewani yaitu dari bahasa Jawa, kemudian di backup itu bahasa Inggris. Kemudian digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasa. Contohnya kata pasca berasal dari Sanskerta. Akhiran isasi pada kata betonisasi sebaiknya diubah menjadi pembetonan. Seperti itu contohnya. Itu tanda hubung dipakai untuk merangkai kata se dengan kata berikutnya yang belum mulai dengan huruf kapital. Contohnya se-Indonesia, se-Jawa Barat, se-Kampus Universitas Islam Negeri Riau gitu. Kemudian ke dengan angka peringkat kedua, contohnya gitu. Kemudian angka dengan tahun. Contoh angka dengan tahun yang diakhiri an. Contohnya 1950-an gitu. Kemudian kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contohnya hari H gitu. Kemudian huruf dan angka. Contohnya D3, S1 seperti itu. Kemudian kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital, KTP-mu misalnya gitu. Kemudian tanda pisah. Letak tanda pisah itu dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu kita sependapat dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Kemudian tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Contohnya Soekarno-Hatta diabadikan menjadi nama bandar udara internasional. Kemudian tanda pisah dipakai antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contoh, tahun 2010 sampai 2013, tanggal 5 sampai 10 April 2013. Seperti itu. Kemudian ada tanda petik. Kemudian tanda petik. Tanda petik ini dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahasa tertulis lain. Contohnya merdeka atau mati, suruh Bung Tomo dalam pidatonya.
Kemudian tanda petik ini dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, atau naskah atau bab yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Contohnya seperti itu. Kemudian, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, kritikus komputer ini sudah tidak berfungsi gitu. Dilarang membelikan amplop kepada petugas gitu contohnya. Kemudian ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanya dia, kau dengar bunyi kencing tadi? Ku dengar teriak anakku. Ibu bapak pulang, dan dasar hatiku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Seperti itu. Kemudian tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata ungkapan. Contohnya seperti tergugat yang digugat, retina dinding mata sebelah dalam. Seperti itu. Wisdom itu kebijaksanaan. Tanda garis miring. Tanda garis miring ini biasanya tanda penanda atau gitu kan, tanda tidak formal istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya dalam istilah seperti perkantoran, dalam surat-surat itu tanda garis miringnya sangat penting. Contohnya nomor 7 garing PK garing 2 garing 2013 seperti itu. Contohnya lagi tahun ajaran 2012 atau 2013. Kemudian tanda garis miring dipakai untuk sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya mahasiswa dan mahasiswi, dikirimkan lewat darat atau laut gitu. Harganya 1.500 per lembar gitu. Kemudian tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya buku pengantar Link atau G atau Ulstik karya Gerhard dicetak beberapa kali. Tanda kurung ini dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, misalnya dia memperpanjang surat izin mengemudi SIM, surat izin mengemudi gitu ya. Warga baru itu belum memiliki KTP, itu kartu tanda penduduk gitu. Kemudian tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian atau utama kalimat. Contohnya sajak Tragono yang berjudul Ubud atau nama tempat yang terkenal di Bali ditulis pada tahun 1962. Kemudian tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contohnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta, atau tidak perlu dibaca, dia berangkat ke kantor selalu menaiki Transjakarta, seperti itu. Kemudian tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Contohnya, faktor produksi menyangkut bahan baku, biaya produksi, dan tenaga kerja. Dia harus melengkapi berkas lamaran dengan melampirkan satu akta kelahiran, ijazah terakhir, dan surat keterangan kesehatan, seperti itu. Kemudian kata serapan. Kata serapan itu kata pinjam atau kata pemungutan yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa yang telah diterima pemakaiannya secara umum. Kemudian penyerapan kata asing ini terjadi karena pertama, faktor kata asing ini tersebut lebih cocok konotasinya atau penyebutannya. Kemudian kata asing ini bercorak internasional. Kemudian lebih singkat dibandingkan dengan terjemahannya. Kemudian mempermudah karena dalam bahasa Indonesia terlalu banyak sinonimnya atau persamaan kata. Kemudian cara penyerapan bahasa asing. Pertama itu ada adopsi. Adopsi ini proses penyerapan bahasa asing secara menyeluruh tanpa ada dirubah ejaan atau katanya, seperti dalam kata supermarket, formal, editor.
Kemudian ada adaptasi. Adaptasi ini yaitu proses penyerapan bahasa asing di mana ejaan dan cara penulisannya itu disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Contohnya kayak kalau dalam bahasa Inggris maksimal menggunakan X, tetapi setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia itu diganti sesuai ejaan Indonesia, maksimal menggunakan K. Kemudian organization yang dirubah menjadi organisasi. Kemudian dari penerjemahan, yaitu proses ini mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing lalu ditentukan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Contohnya greenhouse itu rumah kaca, kayak tryout itu uji coba begitu. Kemudian ada kreasi. Kreasi ini dia itu proses dia tuh sama seperti penerjemahan, seperti ya diterjemah, tetapi tidak menuntut bentuk fisik yang sama seperti penerjemahannya. Contohnya spare parts, yaitu suku cadang, biasa kan orang sebut ordandil gitu. Kemudian di sini ada contoh kata serapan. Contohnya seperti kata abad ini asalnya itu dari bahasa Arab gitu. Kemudian algojo ini kata asalnya itu dari Portugis algoz. Kemudian ada acar dari Parsi, itu acar, seperti itu. Kemudian di sini ada kata yang contoh kata yang tidak tepat atau penulisannya itu sering salah. Sering salah. Kemudian contohnya itu seperti kata activity, serapan. Contohnya seperti kata aktivitas, yang benar itu menggunakan V gitu, tapi yang sering kita salah gunakan itu menggunakan F gitu. Seperti amplitude yang benarnya, tetapi sering digunakan itu amplitudo, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam saya menyampaikan presentasi ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.